flexible working arrangement itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Itu 5 hari, nanti detailnya akan disampaikan oleh Ibu Menpan RB dan Menteri Tenaga Kerja. Bagi pegawai ASN akan ada surat edaran dan juga pekerja swasta juga akan ada surat edaran dari Menaker. Kemudian terkait dengan bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan. Target penerimanya adalah 35,04 keluarga penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar 11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti. Dan Pemda maupun KL yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Sosial. Terima kasih Pak Menko, para Menteri, Pak Mensesnek, Pak Seskap. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, terkait stimulus ekonomi triwulan pertama, ada penyaluran bantuan sosial yang melalui Kementerian Sosial. Tentu ada bantuan-bantuan dari Presiden lewat kementerian yang lain, tetapi ini adalah bantuan sosial yang melalui Kementerian Sosial. Ada 2 jenis bansos. Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu bansos bantuan sembako dan program keluarga harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 17,5 triliun. Kemudian yang kedua adalah bansos adaptif. Yang pertama ini bansos adaptif untuk bansos kebencanaan, termasuk untuk Sumatera, dan juga untuk bencana di beberapa tempat lain dengan nilai lebih daripada 2,3 triliun. Lalu yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah 20 triliun. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari 17 triliun. Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Dan ini memerlukan proses, mulai dari membuka rekening maupun nanti kita salurkan lewat PT Pos Indonesia. Saya kira itu tambahan dari kami, Bapak Ibu sekalian. Kami atas arahan Presiden membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut memutakhirkan data. Ada 2 saluran. Saluran pertama adalah jalur formal yang itu bisa diproses mulai tingkat RT, RW, nanti ke kelurahan, terus ke Dinsos, tanda tangani oleh Bupati Wali Kota, baru kita proses selanjutnya bersama BPS. Sementara itu kita membuka jalur partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Jadi kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Pertama lewat comment center kami yang beroperasi selama 24 jam.
021 171. Yang kedua ada WA Center kami. Nanti nomornya akan kita susulkan. Dan yang ketiga ada aplikasi Cek Bansos, di mana semua masyarakat bisa melakukan usul sanggah di situ. Nanti akan kita serahkan sepenuhnya kepada BPS untuk dilakukan verifikasi validasi. Selanjutnya nanti hasilnya dalam bentuk perankingan mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sesuai dengan rapat dengan Pak Menko, fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4. Demikian tambahan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mensos. Selanjutnya Prof. Jaseri, Menaker. Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menko, Pak Mensesnek, Pak Mensos, Pak Menhub, Ibu Menpan RB, dan Pak Mensekap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan pelaksanaan work from anywhere bagi pekerja buruh di perusahaan, maka kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik. Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan oleh karena itu pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif. Hal-hal tersebut di atas selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menaker. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menpan RB. Baik, terima kasih Pak Menko yang saya hormati, Pak Menteri Perhubungan, Pak Seskap, kemudian juga Pak Mensesnek dan Pak Mensos dan Pak Menteri Sekretaris Negara. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Saat ini saya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 terkait dengan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari nyepi, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian juga
3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Pada pelaksanaan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menghimbau kepada para pimpinan instansi pemerintah daerah agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN ini secara mandiri dan selektif. Kemudian juga kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal, seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya meskipun berada di dalam periode libur nasional. Dan para pimpinan instansi diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan agar penerapan fleksibilitas tugas kedinasan ini dapat dilangsungkan secara tertib dan tetap di dalam koridor penyelenggaraan layanan publik. Dan para pimpinan instansi agar membagi jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor yang akan melaksanakan secara fleksibel yang akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada para pegawai ASN yang tetap mengedepankan akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Instansi pemerintah diharapkan secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui SP4 Lapor, www.lapor.go.id atau kanal aduan tatap muka maupun media lainnya, serta tetap melakukan survei kepuasan masyarakat melalui QR Code di unit layanan masing-masing yang tersambung kepada kanal lapor.go.id. Kemudian juga saya mengingatkan kepada seluruh ASN dan para pimpinan instansi untuk tetap memastikan para pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing untuk tidak memberi dan atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang bertentangan dengan tugasnya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.